Sholat dulu. Tenang, sholat itu nomor 2. Nama yang pertama apa? Sahadat. Dengan trio Tekewer. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di acara trio Tekewer. Iya, seperti biasa nih, di episode sebelumnya sudah diceritakan bahwa di acara ini teman-teman ya, kita bakal teke ya. Teke. Dan juga trio Tekewer itu gimana sih? Apa Maksudnya? ya? Ya kita itu datang ke narasumber. Biasanya narasumber yang datang, bintang tamu. Sekarang saya bukan bintang tamu, bintang namu. Nenamu. Nenamu. Teke ya? Teka ya. Aware-nya itu kita ngomong apa aja. Bebas ya. Nah, tapi memang tetap ada konsepnya kok. Kita Kang Anton karena emang ini kita mau nemuin salah seorang pengusaha di bidang Pimpinan lah tepatnya. Pimpinan bidang percetakan buku ya. Berarti ini Penerbit. ininya ada kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan, betul. Masuk. Oke nih, kita akan ngebahas tentang juga berkaitan dengan pendidikan dan pengangguran. Hei, Sinkron sekarang gua tanya nih ke Kang Herman dulu nih ya. Menurut ente pendidikan di Indonesia ini apakah sudah dibilang poin bagus atau tahap mau bagus? Ini kalau berbicara tentang pendidikan Indonesia masih sangat apa ya, gemulai ya dari jangan ya, kurikulumnya gemulai ya. Iya nggak sih, ganti-ganti terus kan? Iya betul. Tiap ganti menteri ganti lagi, belum ada blueprint yang jelas. Kurikulumnya ya. Iya, kenapa Dari situ aja kelihatan dengan bahwa istilahnya kurang komit? kemudian juga yang kedua soal pemerataan ya, guru gitu kan. Guru kalau di kita mungkin di Cilegon ataupun di daerah-daerah kayak kota Jakarta modelnya gitu kan, itu kan banyak. Tapi kalau di Papua coba, guru itu kurang. Nah itu sih kalau dari saya sih. Kalau Kang Najib sendiri mungkin punya Kang Herman memang bisa tahu kurang? Kang Ya, Herman itu bisa kan tahu? apa ya, berdasarkan data juga ya, Dari data kayak kemarin juga kan. Iya. Luar biasa. Kang Najib tahu? Nggak tahu, Kalau pendidikan ya, pendidikan. menurut saya pribadi sih ya, semoga nggak salah gitu. Kalau nggak Kalau salah kenapa benar. saya memilih di SMK Kang ya? Hmm. Karena apapun itu setiap orang punya kelebihan. Jadi kelebihan ini yang kita Ngomong-ngomong tonjolkan. SMK nih Kang ya, kalau data terakhir tahun kemarin apa tahun Iya. tahun kemarin kalau nggak salah, Iya. itu katanya pengangguran terbanyak loh malah Nah. dari SMK. Alhamdulillah. Sebenarnya gini nih, arti SMK kan kejuruan. Iya, Ini suruh usaha. Mm-mm. Makanya saya semangat merangkul SMK ini. Saya juga dari pribadi lah gabung di SMK Kramat Kopti ya. Karena saya menjiwai pengen jadi. Jangan promosi. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan promosi. Nggak boleh. Jadi di situ difokuskan. Jadi kenapa datanya SMK itu banyak pengangguran? Karena emang ditanamkan untuk menjadi owner tadi Kang, supaya dengan owner ini bisa menciptakan lapangan kerja untuk SMA tadi. Oh gitu sebenarnya begitu ya. Iya. Ini ngeles apa? Pembelaan ini sebenarnya. Secara realnya gitu. Secara realnya gitu ya. Secara di lapangan seperti itu. Gitu. Di lapangan emang udah pernah ke lapangan? Udah keliling. Dagang duren. Dagang brownies, dagang apapun itu lah. Kalau Kang Anton gimana Kang Anton? Pendidikan apa nih? Indonesia nih gimana nih? Kalau menurut saya sih bagus sih ya. Bagus. Kalau disebut sangat ya belum. Ya. Kalau bagus tuh penting karena sekolah di Indonesia udah pakai seragam. Berarti kan bagus kan? Iya. Kalau masalah pendidikan itu kan di masing-masing sekolah pasti berbeda sama Semuanya dengan bagus. kurikulum. Iya kan? Setiap ganti menteri pasti beda. Makanya setiap sekolah pasti kebijakannya berbeda. Betul. Gitu loh bos. Kalau menurut saya tergantung kitanya, tergantung anak muridnya menyerap. Karena ada kata pepatah, murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Kebalik ya. Kebalik, pokoknya kebalik lah. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, gitu. Calon murid kencing duduk. Betul. Seperti itu. Kang Jadi Herman. intinya guru itu
digugu ditiru. Iya, Bagaimana supaya guru tuh memberi karakter ke anak muridnya. Betul. Karena setiap sikap, ucapan, apapun itu perilakunya guru akan diikuti oleh muridnya tadi. Betul. Kecuali tadi buang air kecil ya beda ya. Kalau guru berdiri kita Itu lari. peribahasa. Oh, peribahasa. Berbahasa, pakai majas ya. Majas. Ya, jadi emang itu sih pendidikan ini sangat berkorelasi sekali dengan yang namanya pengangguran Kang. Ya. Saat ini ya, karena kata menteri sendiri bilang bahwa apa ya istilahnya, sekarang tuh pendidikan sekarang itu tidak menjamin kesiapan seorang itu dalam berkarya atau bekerja. Wih, Betul. Itu Betul. itu kenapa sih kalau menurut Kang Naji atau Kang Anton tuh kenapa sih kok sekarang itu pendidikan kayaknya agak jauh gitu dari kesiapan ke berkarya ataupun bekerja? Kang Laji dulu deh, yang paling tua deh. Tanamkan dulu tua jiwanya. Lanjut ya. lanjut. Ya, jadi tanamkanlah untuk karakter tadi Kang. Makanya belajar adab itu 40 tahun Kang ya. Makanya adab ini utamakan kepada milenial. Kalau sudah adab kita diajarkan, sopan santun akan diajarkan, ilmu pun akan nempel kepada dia. Kenapa ilmu enggak nempel pada murid? Karena adab ke gurunya juga enggak sopan. Makanya dulu takdimnya luar biasa ya. Simpelnya itu kita adab dulu ke guru. Insya Allah ilmu apapun itu masuk kepada kita gitu. Alright, 7,9. Adabnya dulu lah untuk teman-teman milenial yang masih SMK, SMP, adab dijaga kepada guru atau Belajarlah PPKN tentang adab. Wih. Lanjut ya, Kang Anton. Lanjut. Ya kalau saya sih kurang lebih sama ya, tapi kebanyakan lebihnya dibanding. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Luar biasa. Itu nih. saja sih Ini nih lebihnya nih. lebihnya. Siap. Jadi itu ya intinya emang pengaruh seorang guru itu terhadap pendidikan itu sangat luar biasa kan ya. sangat. Makanya memang penting gitu kan, kualitas seorang guru itu nggak cuman dari segi mendidik kontennya atau ilmunya aja gitu di bidangnya, tapi berkaitan sama karakter si siswanya itu paling penting ya. Betul. Paling penting. Ngaruh, Sangat penting. besar. Ngaruh Nah, besar. kemudian mungkin saat ini melihat saat ini pengangguran saat ini itu kan banyak ya kan. Iya. Itu karena emang pendidikan kita tadi yang jelek gitu kan, atau mungkin karena apanya sih gitu tuh sebenarnya? Oke, kalau menurut saya sih karena nasibnya ya kali ya. Nasibnya. Waduh bicara udah nasib aja nih. Iya, Jadi, karena itu berbeda. Dimanapun kita belajar, kalau emang nasib kita beruntung pasti beruntung. Iya. Seperti itu. Jadi tidak jadi patokan kita kerja atau apa sukses gimana. Pendidikan tuh hanya mengubah karakter, itu menurut saya. Mantap. Tapi bukannya apa ya istilahnya, suatu kaum itu nggak akan berubah kalau kaum itu sendiri yang Tidak merubahnya, itu ayat, bro. Makanya kan butuh belajar tadi kan, untuk menambah ilmu tadi, gitu loh, bro. Paling gini saya tambahin ya. Oke. Biasanya kan kurangin. dulu saya SMK, memang sekolah itu buat belajar semua kurikulum ya, PS, matematika dan lain sebagainya. Tapi saya berusaha ikut seminar di luar dari kegiatan sekolah tadi. Ikut seminar bisnis, ikut seminar UMKM. Bahwasanya ilmu yang di sekolah sama di lapangan tuh biar sinkron gitu kan. Betul. Sehingga ketika lulus sekolah itu udah ada jiwa dalam pikiran kita, pengembangan diri kita terbentuk gitulah. Mindset kita udah terbentuk. Makanya untuk kaum milenial jangan kenyang lah di ilmu di pendidikan di kelas. Cari kurikulum di luar, mau ikut privat, mau ikut acara seminar apapun, bisnis ataupun dan sebagainya gitu. Ikutilah saja biar pengembangan diri kita terbentuk gitu kan. Betul. Jadi skill ya. Betul. Skill di luar itu harus, karena emang kadang-kadang kalau dipikirkan agak-agak emang jauh juga sih kurikulum kita gitu. Maksudnya nggak langsung update di lapangan itu. Ya udah, kita akan tanya-tanya langsung lah sama yang mungkin sudah pakar ya. Pakarnya.
atau rasa apa? Rasa nikmat. Rasa karaoke. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, happy people, balik lagi dengan kita trio. Luar biasa. Kita sudah sampai di Quadra. Wadah, salah satu penerbit buku. Kita udah ada ownernya nih. Inilah pimpinan cabang. Calon Rasa owner. Kenapa ini mau aja pakai ini kayak bingung kayak kita nih. Ini belum nih sesuai namanya. Udah langsung direvisi kan? Ah, ya, Udah langsung direvisi kan? Direvisi, takutnya miskomunikasi nanti. Siap. Itu loh. Bersama dengan Pak Haji Yoyo. Yang punya soalnya. Suaryono ya betul. Ya gimana, mungkin ada Pak Haji, pertanyaan. gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, sehat. Kang Herman, Kang Naji, Kang Anton, sehat ya. Iya. Ini kami semua ini. Sehat, Kecil. sehat. Oke, kita di sini apa ya, tujuan utamanya adalah pengen sharing aja sih Pak. Sharing, Iya. betul. Oh iya. Betul. Karena kita Kamu sama belajar. mau belajar. Jadi kan kita kan lagi masa-masa pandemi ini butuh yang namanya saling menyemangati gitu Pak ya. Betul. Apalagi UMKM saat ini kan yang apa ya, terkena dampaknya gitu kan. Luar biasa. Betul. Kita lagi ngomongin tadi tentang pendidikan ya. Tentang Ya, pendidikan. lanjut. Penerbit, salah satu penerbit buku gitu. Apakah masuk ke dalam kurikulum pendidikan seperti itu? Apa ada perubahan? Ya, apakah ada perubahan? Nah, tadi kan kita bertanya-tanya bertiga nggak ada yang bisa jawab ya. pakarnya. Makanya kita datang ke pakarnya. Mari kita simak. Nah, mari kita simak. Silahkan bertanya Kang Najib. Oh belum nanya ya. Baru jawab loh. Baru jawab ya? Jawab tadi. Baru jawab ya? Iya, iya. Belum ngomong Pak yang ini. Silakan, silakan. Ini pertanyaannya apa nih Bang? Oh, belum ya? Belum ya? Tanya. Tadi ya, apakah dalam konsep buku pendidikan ini setiap tahun adakah perubahannya gitu, ataukah memang seperti itu saja gitu? Ya kalau mencermati dunia pendidikan, ya Indonesia ya memang luar biasa. Kurikulumnya selalu bergonta-ganti. Pendidikan udah mulai kan. Iya. Tergantung kepentingan pemerintah juga, tergantung perkembangan model pendidikan juga. Cuma yang pasti selama ini kurikulum itu sudah bergonta-ganti, yang kayak tahun 78 pada zaman itu dulu pada Udi Yusuf ya. Kemudian kita mengenal kurikulum KBK, ya. kurikulum berbasis kompetensi, itu tahun 2004. Kita lolos ya? 2004. Nah yang cepat itu ketika muncul KTSP. Apa tuh KTSP? Kurikulum tingkat satuan Zaman pendidikan. Jadi 2004 KBK, 2006 itu muncul KTSP. Cepet ya. KTSP ini kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya sebetulnya pembelajaran itu diserahkan ke masing-masing sekolah gitu. Cuma memang dampaknya kalau buat penerbit ya ganti buku, nyetak lagi gitu kan. Resiko tadi. Resiko tadi. bisnis ya. Bisnisnya. Jadi buku yang kurikulum 2004 ini otomatis nggak kepake. Itu diajarkan untuk mengamalkan. Kurikulum 2006. Nah, oke. Nah, bagaimana yang buku yang sisa 2004 ya dihancurkan? Oh, bukan diamalkan. Karena nggak dipakai kan di sekolah sudah beda. Iya. Dari 2006 nanti muncul lagi kurikulum 2013. Jauh ya. Istilahnya Kurtilas. Kurikulum 13 ini bertahan juga hanya selama 3 tahun. 3 tahun lagi. Jadi muncullah 2016 itu kurikulum 2013 edisi revisi. Ganti lagi. Ya. Ilmu nih. Jadi ada ini ya karena di dunia buku ya kita mengikuti perkembangan buku. Nah kembali, apakah buku itu yang didistribusikan Quadra ini buku-buku yang sesuai dengan kurikulum? Pasti, tentu, dan harus. Kalau misalkan buku-buku yang kita distribusikan dari Quadra ini nggak sesuai dengan kurikulum, otomatis kita nanti bisa kena blacklist pemerintah. Benar. Gitu, karena perusahaan sudah
ternotariskan, terdaftar. Buku-buku juga kita sudah terdaftar di Puspur. Setiap buku yang diterbitkan itu adalah buku-buku yang sudah diseleksi oleh Pusat Kurikulum Nasional. Baik itu dari penerbit X, Y, Z, semua penerbit buku di Indonesia yang beredar khususnya untuk menangani pendidikan, itu semuanya sudah melalui lewat tahapan Pusat Kurikulum Nasional. Tetapi induk dari buku itu adalah dari pemerintah. Induknya itu ada buku kurikulum 2013 direvisi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu ada yang namanya yang disebut dengan buku versi Dikbud. Istilahnya buku harga yang murah, buku Dikbud. Itu buku yang hak ciptanya yang beli pemerintah. Sehingga percetakan manapun boleh mencetak. Tapi sudah tidak harus membiayai biaya layout, biaya penulis, biaya tetek, dia hanya mengeluarkan biaya cetak saja, makanya harganya murah. Beda kalau seperti smartphone gitu ya, Ci. Ya saya nggak begitu paham ya smartphone itu. Cuma yang pasti buku-buku tadi itu buku-buku yang sudah dibiayai oleh pemerintah dari persiapannya, sehingga cetak itu harga pemerintah yang sudah menentukan. Sehingga itu murah. Nah, tetapi di lapangan kembali itu harga tidak bohong. Maksudnya apa? Banyak beberapa mungkin kriteria-kriteria tertentu yang kurang begitu maksimal ketika memberikan proses pembelajaran di para guru di lapangan, sehingga dibutuhkanlah buku referensi yang lain. Sehingga muncullah buku penerbit-penerbit yang memang sangat dibutuhkan. Gitu kan? Ya, di dalamnya Quadra ya memang kalau secara kontribusi kita di buku ini sudah dari 2009 Quadra ya sudah berjalan 12 tahun. Alhamdulillah proses berjalan ini kita sudah mengikuti tahapan-tahapan buku tadi. Jadi mungkin kalau untuk 2004 Quadra belum mengikuti karena waktu itu masih juga di Yudhistira. Yudhistira kan sudah dari tahun 2002 bergabung dengan Quadra. Ini kan pengembangan dari Yudhistira, ini baru dari 2009. Jadi 2009 itu Quadra itu ketemu kurikulumnya yang kurikulum yang 2006 itu KTSP. Ya, buku KTSP. Nah, ketemu lagi 2013 baru muncul kurikulum 2013 Kurtilas. Ada plesetan kurikulum tidak jelas gitu. Plesetannya ya. Tapi semuanya ya kurikulum itu cukup sangat baik. Ya pemerintah mungkin juga punya pertimbangan tertentu sehingga terjadinya perubahan kurikulum. Tapi selama ini memang kalau dari pihak penerbit dengan pergantian kurikulum yang terlalu cepat ini cukup bukan. Jadi ketika perubahan kurikulum cukup cepat ini tidak bisa diantisipasi oleh penerbit, sehingga banyak sekali buku-buku yang penerbit belum bisa terjual didistribusikan secara distribusi belum merata maksimal, sehingga stok gudang itu juga masih tinggi gitu, sehingga buku sudah tidak bisa digunakan. Betul. Yang terjadi gudang itu akan menjadi buku yang tidak akan bisa dijual. Beda kalau kita jualan baju. Kalau jualan baju yang belum terjual bekas dari tahun 10 tahun yang lama misalkan bisa di diskon 70%. Cuci gudang tadi. Kalau buku mau didiskon 100% juga nggak ada yang beli. Karena nggak dibutuhkan. Karena sudah beda. Masanya beda. Jenis kurikulumnya sudah berubah, muncul kurikulum edisi revisi. Nah, urutan-urutannya di situ sudah ada perubahan. Tetapi secara garis besar sebetulnya tidak, tapi beberapa urutan-urutan yang berubah sehingga membuat metode pendidikan juga mengikuti kurikulum yang terbaru. Dan itu rutin. Setiap ada pergantian kurikulum pasti kurikulum yang terbaru yang diadop. Nah, kemudian sekarang juga ada gunjang-ganjing mau terjadi perubahan kurikulum, tapi ini belum yakin, belum pasti. Secara wacananya sih sudah sayup-sayup terdengar, cuma ya kita kembali lagi tadi kalau kami dari kapasitas penerbit buku ya kita selalu menunggu kebijakan pemerintah. Ya, harus. Ketika pemerintah menggulirkan kurikulum baru ya kita ikuti. Baik. Karena kalau kita tidak mengikuti ya tentunya kita sudah keluar dari jalur
industri Iya. perguruan Betul. pendidikan sekolah. Tidak beradaptasi gitu. Iya. Oke, Kita pasti akan ditinggal oleh Saya mau bertanya Pak Haji, di semua elemen kan bisnis kan di kondisi COVID ini berpengaruh. Nah, saya akan bertanya kalau masalah di penerbit buku sendiri, apakah ada dampaknya atau memang seperti biasa? Kalau dampak jelas ada Ada ya? sama karena dengan COVID ini anak-anak tidak masuk sekolah. Oh, Dari iya. tadi, Dari. dari Ya, tujuan kota. kita solusinya memang menggunakan metode daring. Memang kita sudah menyiapkan fasilitas pembelajaran online. Oke. Artinya kita ada juga fasilitas buku yang digital. Visualnya ada ya, ada barcode-nya kalau nggak salah ya. Ya kan pernah kan, Betul. ya di buku juga kan ada barcode. Zaman pandemi gini sudah mempersiapkan sejauh-jauh mungkin. Iya. Efeknya luar biasa. Jadi ini bagian daripada improvement ya. Apapun kondisi, setiap kondisi ya kita harus siap dengan setiap kondisi yang kita temui. Kalau misalkan kita stuck juga ya kita akan nggak jadi apa-apa. Iya. Nah, ada pun masalah dampak ada nggak di COVID gitu kan? Ya kita terasa sekali dampak. Ya mungkin kalau berbicara penjualan buku ya kita hanya sanggup bisa merealisasikan di 68%. Artinya kita kehilangan pangsa 34% gitu ya. Tapi alhamdulillah segala sesuatunya kita bersyukur kita masih bisa eksis. Iya. Kemudian juga Bertahan tadi. tidak ada karyawan yang dirumahkan. Alhamdulillah tidak ada gaji yang tidak dibayarkan, Luar biasa. gitu kan. Inspirasi. Bagi teman-teman yang memang berprestasi di penjualan, haknya juga tetap diberikan. Karena ya itu tadi lah masing-masing kita tidak ingin mendolimi salah satu pihak ya gitu. Yang pasti dengan kondisi COVID pengaruh terhadap omset ya saya akui pengaruh. Tapi semuanya penerobak. Ya itu kita tetap wajib kita syukuri apapun adanya. Ya mungkin dengan adanya pandemi seperti ini juga bagian daripada kita harus berpikir inovatif. Ya, Apa sih yang harus bisa jalankan dalam kondisi sekarang. Nah dengan adanya kita buku-buku digital yang sudah kita siapkan dari sebelumnya, ternyata dengan manfaat COVID ini kita bisa share ke sekolah-sekolah. Ketika sekolah-sekolah ingin melakukan pembelajaran daring tinggal di-online-kan aja. Gitu kan. Jadi guru-guru nggak terlalu repot dengan anak-anak ini gini. Jadi ketika disetelkan metode pembelajaran digital ini, anak-anak bab per bab itu bisa cek di situ. Visual. Dan guru juga tinggal klikkan, kita misalkan mau ngebahas bab 10 atau tinggal dibuka aja halaman bab 10-nya, tinggal diklik dia running sendiri. Gitu loh. Itu udah ada urutannya. Kalau mau explore juga bisa di situ dengan istilah yang kita nama yang kita digital buku kita tuh buku Q. Buku Q itu maksudnya buku kuadran gitu kan, buku Q. Tapi itu ada jadi kita buat istilahnya buku Q. Tapi kalau saya berbicara buku Q ke sekolah nggak ngerti apa buku Q kan. Karena bahasa internal. Tapi ketika kita sampaikan ini e-book loh, oh e-book ini udah ada buku digital kita loh gitu. Karena buku digital kita kapasitasnya cukup besar, tapi kita zip tutorialnya kita bisa perjalankan. Tapi kalau misalkan secara sistem memang tetap masih menggunakan metode laptop. Tutorial juga anak-anak juga kalau yang menerima mah ya bisa lewat. tapi gampang Pak, Ya, lewat betul. handphone. Cuma kalau misalkan Efisien. untuk operator ya tetap dari laptop guru yang memberikan pembelajaran gitu. Oke. Demikian kalau kondisi-kondisi tentang perbukuan. Karena ke depan kurikulum apa yang akan turun, wallahu alam. Nih soalnya Mendikbud Nadimnya mau diganti, Bukan lagi. Berubah lagi. Pasti. kemungkinannya Pak Jimli Asidik, mudah-mudahan jadi. Amin. Wallahu alam sekali lagi ya. Balik ke Cuma isunya sudah mulai ramai. Jadi bagaimana next? Ya, what's the next? Just follow us. Oke. Tapi Pak Haji kalau secara basically gitu, maksudnya Pak Haji selama ini kan sudah bergelut lah di dunia pendidikan gitu. Iya. Kalau melihat secara mungkin sudut pandangnya Pak Haji sendiri, pendidikan di kita itu sebenarnya seperti apa sih kondisinya gitu? Kalau dari sudut pandang Pak Haji sendiri?
pendidikan di Indonesia sejauh ini sudah bagus. Cuma harus kita komparasi ke kalau kita komparasi ke negara lain itu ya memang kita tidak bisa membandingkan ya. Hanya ada sesuatu yang memang keselarasan karena yang sering terjadi ketimpangan itu adalah ketika anak-anak yang sekolahnya di perkotaan, gitu kan, kemudian dia kelas 4 SD dengan pembelajaran bukunya sama, gitu kan, tetapi metode pembelajarannya beda, berbanding dengan anak-anak sekolah yang di SD yang rada terpencil. Contoh kalau untuk di Cilegon, apakah di jalur di atas Gunung Batur, di Cipala, kalau misalkan di Serang itu jalur yang di jalur mungkin Pontang, yang di dalam gitu. Yang membedakan itu metode pembelajarannya, karena apa? Rata-rata guru-guru itu basically tidak kemampuan itu kan tidak sama. Kalaupun mungkin pendidikannya sama, tetapi mungkin metode memberikan teknik pembelajaran tidak sama. Jadi ketika kita melihat anak SD di perkotaan kelas 4 SD dengan anak SD kelas 4 yang ada di daerah lebih di dalam itu secara kualifikasi kadang memang berbeda. Tapi seharusnya kan tidak. sama. Seharusnya tetap sama. Adapun pembedanya adalah tingkat kemampuan intelijen anak, ya itu pasti beda. Berarti faktornya anak ini faktornya. Ada Bisa. faktor lain. Bisa anak, bisa metode pembelajaran. Oke. Tapi secara umum sekarang ini dengan dengan teknologi yang sudah luar biasa, saya yakin metode pembelajaran itu sudah sama semuanya. Sudah sama semuanya. Amin. Yang beda itu kalau saya melihat mungkin hanya di wilayah-wilayah pedalaman. Kayak misalkan mungkin kalau di Indonesia melihat jalur Papua, semua anak dalam, itu mungkin itu beda sekali. Apalagi tambah zaman pandemi, mereka belajar harus lewat online, nyari sinyal aja nggak dapat. Sama naik pohon. Itu masalah. Ini saya tidak berbicara yang di Danau, enggak. Saya nggak berbicara di Waduk. Saya berbicara Ada yang tersinggung. Jadi, tapi itu realita loh. Iya, Realita bahwa masalah pendidikan di Indonesia ya sudah sangat baik. Dengan perubahan-perubahan itu tentunya akan sudah mengarah ke lebih baik. Contohnya apa? Dengan dihapuskannya ujian nasional. Nah, itu Kemarin kan. menenangkan hati itu. Dihapuskannya ujian nasional sebagai tanda kelulusan Sangat ini besar. sangat membantu. Kenapa? Ya itu tadi, supaya tidak disamaratakan. Kelas 6 SD di Cilegon dengan kelas 6 SD di Papua. Beda jauh. Beda. Sementara ujiannya sama. Harus lulus sekian. Harus lulus sekian. Soalnya sama. Tapi Kan yang bikin dari Kementerian Pusat. Betul. Nah, sehingga proses perubahan itu bertahap memang luar biasa. Pemerintah juga kan eskalasinya tidak sekaligus. Eskalasinya bertahap. Yang awalnya di ujian nasional itu dari pusat dikirimnya pengawalan tetap gitu kan. Tapi bertahap diserahkan ke wilayah masing-masing. Gitu loh. Lebih Bertahap diserahkan ke wilayah masing-masing untuk ujian nasional itu. Tetap judulnya sama ujian nasional gitu kan. Nah, sampai berikutnya dihapus. Ya kan? Ketika dihapus ini ya melegakan. Masa iya sih sekolah lulus ditentukan oleh 3 mata pelajaran, oleh 5 mata pelajaran atau oleh 6 mata pelajaran. Kan nggak mungkin juga kali dia sekolah udah 3 tahun gara-gara ini malah nggak lulus. Tapi alhamdulillah itu tadi pemerintah juga sudah, saya melihat luar biasa kondisi ke depan, dan mungkin mulai mencontoh peradaban pendidikan di luar juga seperti apa. Kompetensi itu luas. Iya betul. Anak itu sekolah itu pinter itu nggak melulu dari textbook. Bisa saja dia juga pandai di orator, bisa saja dia pandai di melukis, bisa saja dia pandai di kemampuan olahraga, dan itu tingkat kompetensi masing-masing anak tidak sama. Dan itu akan sangat menopang kemajuan anak ke depannya.
Baik Pak Haji. luar biasa. Pemerintah semakin kesini Makin luar biasa. Top buat pemerintah. Ini Kang Haji mau nanya kepada Pak Haji ya. Ya. Ini motivasi kepada mak-mak terutama yang kendala banyak viral kan Pak Haji ya mengenai daring seperti ini. Itu biar mama ini memberi motivasi cara membelajarnya gimana sih dari yang buku ke digital tadi gitu. Biar ada solusi lah gitu. Kuadrat itu ya. Ya, ya memang sesuatu hal yang tidak biasa dipaksa akan menjadi beban. Betul. Dan ini fenomenanya se-Indonesia. Iya viral. Nah, gitu kan? Iya. Fenomenanya se-Indonesia dan di semua gitu ya. Anak-anak sekolah belajar daring, ibunya sibuk mempersiapkan, gitu kan? Mending ibunya orang tuanya yang ngerti elektronik, yang nggak ngerti lihat sambil bengong doang, ngerti kagak yang ada pusing. Nah, betul. Biasa Terus masak. gitu. Nah sekarang bagaimana sih mama supaya yaitu kembali ke emaknya masing-masing. Tetapi kita positifnya adalah berarti kembali ke hadis Rasul itu loh. Apa tuh? Masya Allah. Bahwa menuntut ilmu itu dari lahir sampai mati. Wis, wow, alright. salam super. Tidak ada alasan ya untuk mengajarkan. Iya kan? Mantap mengisinya. Iya kan akhirnya kan mamanya tertuntut untuk belajar juga. Betul. Iya. Ya kan berlaku itu. Iya. Menuntut ilmu itu dari lahir hingga liang lahat. Ya, Ya. ya. Jadi mamanya juga belajar lagi, memproses lagi, ya Bismillah lah. Jadi nambah pahala kan? Betul. Kan belajar. Sisi positif atau situ gitu. Positifnya aja. Jadi Tetap semangat. segala sesuatu itu akan menjadi masalah ketika dijadikan masalah. Semangat. Tapi ketika masalah itu dijadikan sebuah motivasi untuk bisa lebih, ya insya Allah itu akan mendapatkan manfaat. Yang tadinya nggak ngerti daring jadi ngerti daring. Gitu. Yang tadinya tidak punya handphone jadi beli handphone. Kredit. Tidak punya pulsa jadi utang pulsa. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi yang pasti kita ambil positifnya saja. Sehingga dengan pandemi ini Indonesia melek teknologi. Betul. Betul. Perkembangan zaman. Karena apa? Karena tertuntut. Harus. Iya kan? Diharuskan. Tertuntut mau nggak mau. Gimana? Nggak sekolah anaknya harus belajar daring. Emaknya nggak ngerti ya ikut belajar. Ini gimana sih? Nanti nanya dulu bapaknya masih kerja belum pulang. Lah nungguin bapaknya jam belajar udah lewat. Bapaknya pulang kerjanya sore gitu. Akhirnya yang ada di rumah kan emaknya. Nah itu tadi emaknya sambil masak sambil belajar. Nah ini positifnya. Ya positif buat emak-emak lah. Insya Allah tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya selalu bermanfaat. Yang namanya orang Muslim Indonesia mayoritas Muslim, segala sesuatu kejadian itu pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada. Iya betul. Hikmahnya satu, mama yang nggak ngerti teknologi jadi Ngerti. Luar biasa. Wow. Ini obrolan keren ya di sini ya. Daging. Ya, mudah-mudahan sih walaupun sebentar gitu kan ya di acara ini. Apalagi ini acaranya di bulan Ramadan ya. Ramadan. Ini udah apa ya jadi keberkahan tersendiri. Amin. Karena kita bersilaturahmi gitu kan. Betul. Sharing juga. Wow, banyak lah halnya. Terima kasih Pak Haji ya sudah Terima kasih banyak, Pak diberikan Haji. kesempatan kita. Ilmu juga dengan kesempatan. Banyak tekewer selalu happy. oh jadi gini namanya tekewer. Tekewer, ya. Trio. Jalan-jalan ya. Where itu bicara Sharing-sharing. Ya, bagus sih. Mungkin ada pesan dan kesannya Pak Iya. buat iya. para apa namanya pemirsa ya Iya. untuk ini. Ya pesan saya tetap yang paling utama yang pasti jaga kesehatan itu yang paling utama. Mungkin kalau berbicara protokol ya kita sama-sama lah yang namanya masker tetap. Saya juga kebetulan di ruangan ini nggak sendirian tadi nggak pakai masker, maskernya ada di tempat yang berbeda. Jadi saya yang pasti jaga kesehatan. Yang kedua untuk emak-emak yang dibuat pusing oleh metode pembelajaran daring dinikmati saja, diambil hikmahnya dan diambil ilmunya. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi pada setiap diri kita ketika kita ambil hikmah, insya Allah ada berkah di dalamnya. Amin. Saya pikir itu yang paling simpel. Oke. Terima kasih Pak Haji. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kita di tengah pandemi. Mudah-mudahan kita tetap giat belajar sih. Kalau dari saya nih kalian Betul. sih. Tetap semangat karena Allah. Tetap positif.
Oke. Jalan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus menggali lagi hal-hal yang baik tentunya di Cilegon terutama, sehingga bisa terus sharing dan terus berbagi kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk kewer. Apa?